Halo, kita ketemu lagi dalam kuliah Keanekaragaman Hayati. Hari ini kita akan menyampaikan tentang sayur dan buah. Ya, jadi aneka ragam, keanekaragaman bahan sayuran dan buah. Apakah itu? Nah, tentu saja kita akan melihat sedikit demi sedikit nanti. Yang jelas ini merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Baik. Nah, Anda lihat di situ, apakah itu sayuran? Apakah itu buah-buahan? Ataukah buah dan sayur? Nah, sebagian besar mungkin dalam kehidupan sehari-hari Anda kenal dan Anda tahu nama daerah di tempat Anda masing-masing. Termasuk juga ada bumbunya juga, mungkin begitu ya. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, ini aneka tanaman sayur ya. Jadi nomor 1 itu Anda kenal sebagai buncis. Ya, itu kemudian ada bawang merah. Bawang merah karena keanekaragaman mungkin ada yang daerah tertentu bawang merahnya kecil-kecil tetapi luar biasa aromanya, tapi ada juga yang sedang atau mungkin yang dari impor itu bawang merahnya itu besar-besar. Bawang putih ada berapa? Nah, ada bawang putih orang mengatakan yang siungnya banyak sekali atau siungnya hanya 1. Kemudian ada wortel. Wortel pun juga sebetulnya kalau kita amati dengan sungguh-sungguh ada 2, yaitu ujungnya meruncing atau tumpul. Kentang itu ada, kita mengenal mutu A, B, C gitu ya. Jadi karena itu kadang dikenal sebagai ukurannya itu kecil, sedang atau besar. Tetapi apakah itu merupakan suatu genetik? Nah, itu yang nanti akan bisa Anda pelajari atau dikaitkan dengan mata kuliah lain. Kalau Anda pernah tahu itu atau pernah mengkonsumsi, sebetulnya ada juga kentang hitam itu ya. Bahkan di luar negeri mungkin ada kentang ungu gitu. Tapi bukan ubi jalar loh ya, ini kentang. Jadi bukan ubi jalar, ini beda ya. Selanjutnya ada sayuran bayam, ada bayam hijau dan bayam merah. Kemudian kita sangat mengenal dengan adanya kubis. Ada kubis crop, kemudian kubis daun, kemudian juga kubis bunga atau bunga kol. Kemudian tomat itu macam-macam variasinya, banyak sekali. Ada tomat biasa, ada tomat apel, ada tomat kentang, kemudian ada yang bentuk yang dinamakan dengan berlian, kemudian ratna atau intan. Ya, jadi ada yang bisa sangat merah, ada yang orange saja, atau bahkan sampai tua pun warnanya hanya kuning. Sayuran berikutnya adalah cabai, ya cabai rawit yang pedas begitu. Tapi cabai pun juga ada yang selalu hijau, ada yang hijau pucat. Nah, ini bukan bisa dipengaruhi oleh gen, tetapi bisa juga memang ini adalah bukan kultivar, tetapi semacam di bawahnya spesies itu ya. Jadi selamanya yang kuning itu, yang agak pucat itu selamanya akan cabai rawitnya pucat. Yang hijau itu akan menghasilkan keturunan yang hijau. Kemudian ada cabai besar atau cabai merah. Kemudian terong ada yang hijau, ada yang ungu. Apakah ada terong hitam? Mungkin ada, tetapi mungkin tidak terbiasa atau kita tidak terlalu familiar dengan terong yang berwarna hitam. Selanjutnya ada kacang panjang. Nah, kacang panjang ada yang hijau pucat, ada yang hijau tua. Biasanya orang memilih yang hijau tua karena yang hijau pucat itu rasanya dan kenampakannya ini sudah tidak begitu menarik gitu. Tapi kalau Anda tahu dan Anda mengamati bahwa ini adalah 2 varietas yang berbeda pada kacang panjang. Juga ada tanaman kangkung yang merupakan yang hidupnya lebih banyak di air. Selanjutnya, sayuran itu bisa berupa buah-buahan, bisa sayuran daun, bisa berupa tunas tanaman, bisa juga bunga, ya, bunga untuk sayuran. Nah, contoh-contoh yang ada di sini adalah lobak, mentimun, pare, itu buah, ya, buah tetapi digunakan untuk sayuran. Kemudian labu atau walo, kemudian ada labu siam atau jepan, ada juga yang menyebut sebagai cipang. Kemudian ada bligo, ada kecipir, gambas, jagung itu bisa misalnya untuk bakwan begitu ya, itu kan jagung. Tapi bisa juga untuk sayuran yang lain yang dibuat dari baby corn. Kemudian ada kluwek atau kemudian ada nangka muda. Nah, ini sama-sama artokarpus. Yang satunya itu mungkin yang nangka muda bisa atau lebih kenal sebagai bahan dasar untuk pembuatan gudeg. Nah, ini semuanya yang di sebelah kiri itu semuanya adalah bahan sayuran yang termasuk kategori buah. Ya, selanjutnya yang terdiri dari daun-daunan, ada daun katuk, kemudian ada bunga brokoli, ada rebung, tunas, ya tunas tanaman yang masih muda ya, karena kalau sudah tua tentu saja tidak bisa untuk dikonsumsi karena rebung akan berubah menjadi bambu ya.
begitu. Selanjutnya ada selada, ada seledri, ada jamur. Nah, ini jamur nih agak sedikit berbeda karena bukan tanaman tingkat tinggi atau bukan spermatofita, tetapi dia kategorinya itu jamur yang hidup di saprofit, hidup di mana? Di tempat-tempat yang sudah tersedia bahan organiknya. Kemudian ada sawi. Oh, tadi jamur, ada jamur yang biasa kita konsumsi selain jamur tiram itu adalah jamur kuping. Ya, kemudian ada sawi, ada kenikir, daun pepaya, buahnya sebagai buah, sedangkan daunnya bisa untuk konsumsi sayuran. Kemudian ada daun melinjo dan daun singkong. Apakah bunga ada? Ada. Ya, jadi bunga pisang itu ada juga yang bisa untuk dibuat sayuran. Nah, ini keahlian memasak dan terapan dari berbagai sayuran ini sekaligus sebagai pengetahuan kita. Baik, kita lanjutkan. Sayuran itu cukup banyak, di setiap daerah mungkin berbeda-beda, di setiap provinsi berbeda-beda. Kita lanjutkan dengan aneka buah. Nah, ini contoh-contohnya saya ambilkan dari internet. Gambaran nanas itu di Jawa Timur ada penghasil khusus ya, kota penghasil nanas, kemudian ada juga penghasil mangga, kemudian juga ada, kalau misalnya kita menyebut pisang gitu ya, itu mungkin kebanyakan memang di Jawa, kemudian di Sulawesi, kemudian di Kalimantan, di pulau lain itu sebetulnya pisang itu banyak sekali. Ini contoh ya. Selanjutnya juga spesifikasi, Anda bisa dari sekian banyak itu berapa yang Anda kenal ya, coba Anda tulis ya. Itu kan campuran dari banyak buah ya, sambil untuk ngetes seberapa banyak kekayaan mahasiswa terhadap pengetahuan mahasiswa terhadap aneka ragam buah. Nah, baik. Nah, kaitannya dengan terapan pertanian itu bagaimana kita menghasilkan sayuran dan khususnya untuk buah-buahan itu supaya bisa bernilai produktivitas yang tinggi ya. Sehingga kita perlu memperkuat produsen atau produksi di dalam negeri supaya semua buah-buah Indonesia itu disukai dan laku terjual. Bahkan kalau bisa laku dengan harga yang layak. Karena beberapa jenis buah-buahan itu hanya bisa menghasilkan selama 1 tahun 1 kali. Jadi buah itu disebut dengan sebagai buah musiman. Sedangkan ada juga buah yang tidak kenal musim ya. Jadi kaitannya dengan itu ada beberapa pertanyaan. Sebutkan negara di Asia Tenggara yang maju dalam bidang pertanian dan apa yang terkenal dari negara-negara tersebut. Harapannya Indonesia sebetulnya juga mempunyai keunggulan-keunggulan. Misalnya manggis. Manggis itu sudah dikenal di mana-mana dan bahkan sudah diekspor ke Jepang dan orang Jepang suka itu manggis ya, karena dia bisa menggunakan bagian luarnya saja yang kulitnya itu ungu atau kehitaman, kemudian di bagian dalamnya berwarna putih, dan itu salah satu spesifikasinya itu di bagian putihnya itu kalau bintangnya itu ada 5 maka dalamnya 5, kalau bintangnya itu 6 dalamnya 6 gitu. Jadi harapannya nanti yang semakin disukai oleh masyarakat di luar Indonesia, berpeluang kita melakukan ekspor untuk buah-buahan. Mangga bisa diekspor mungkin saja ya. Jadi misalnya Singapura itu mungkin informasinya Anda bisa cari ya, apakah Singapura itu mendapat buah-buahannya itu datang dari Indonesia atau dari Malaysia atau dari negara lain, itu misalnya seperti itu. Ya, jadi selain keunggulan negara-negara misalnya Thailand yang maju di bidang pertanian, mungkin Vietnam juga maju di bidang padi dan seterusnya, mari kita koreksi atau mari kita majukan pertanian Indonesia. Bahan pangan apa saja yang diimpor oleh Indonesia? Nah, ini penting, jangan sampai terlalu banyak impor. Karena apa? Karena itu tidak merupakan kemandirian kita. Jadi kalau kita terlalu sering mengimpor berarti kita tidak begitu mandiri dalam bidang pengembangan bahan pangan tersebut. Negara kita mengekspor apa saja? Nah, kalau jawabannya minyak bumi, nanti minggu yang lalu kita tahu bahwa minyak bumi itu adalah bahan yang cepat habis gitu. Jadi keunggulan kita kalau ekspor kita udang, nah itu misalnya udang atau bahan hayati yang lain, nah ini merupakan kebanggaan bagi kita yang terus-menerus harus kita usahakan ya, harus kita pelihara. Selanjutnya, bagaimanakah harga pangan di Indonesia? Apakah murah, apakah terjangkau atau mahal ya? Atau bagaimana? Karena mahal dan murah kadang tidak tergantung dari pendapatan seseorang, tapi kadang tergantung juga dari banyak faktor, tergantung dari kualitas, tergantung pasar pembeli dan seterusnya. Selanjutnya,
pernahkah Anda bertanya berapa pengeluaran tiap-tiap keluarga untuk membeli bahan pangan? Nah, ini biasanya kalau seseorang yang pintar mungkin bahan dasarnya rendah, tetapi bisa diolah sedemikian rupa sehingga harga jualnya tinggi. Nah, nanti keuntungannya bisa banyak. Baik, kita lanjutkan. Kita pikirkan, diskusikan, dan carilah jawabnya. Jadi jelaskan apa sumbangsaran Anda untuk memajukan pertanian Indonesia. Ya, baik, ini intermezzo karena kita membicarakan tentang sayuran dan tadi kita sampai pada buah-buahan. Nah, buah ternyata multifungsi, ya. Biasanya buah itu dikonsumsi dalam keadaan segar, tetapi ada juga beberapa buah yang memang harus dimasak dulu baru lezat kalau dikonsumsi, ya. Tetapi ada juga yang segar bisa dikonsumsi, tetapi diolah pun bisa. Nah, ini multifungsi berikutnya adalah beberapa jenis buah itu bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Contohnya ini adalah gambaran dari beberapa macam buah-buah yang disebut dengan anti kolesterol. Ya, karena pada usia tertentu orang tidak bisa mencerna kolesterol dengan baik, kemudian kolesterolnya berlebihan dan itu menyebabkan rasa tidak nyaman dan orang tersebut merasakan sakit di bagian-bagian tubuhnya. Nah, ini contoh-contoh apabila mengkonsumsi beberapa buah yang ada di dalam gambar, harapannya nanti kolesterol di dalam darahnya itu akan terkendali. Selanjutnya buah dan musim. Nah, tidak setiap bulan kita mendapatkan durian. Nah, kalau mungkin pada bulan tertentu kita mendapatkan durian, bisa jadi impor, bisa jadi dari provinsi lain, atau bisa jadi itu karena memang suatu kelainan musim sehingga harusnya ini sudah saatnya musim buah ini menjadi bergeser beberapa bulan ke belakang atau bahkan ke depan begitu. Nah, itu ada gamanggis, kemudian ada rambutan. Sampai sekarang setahu saya rambutan itu hanya ada 1 kali dalam setiap musim, jadi tidak bisa terus-menerus. Hanya pada bulan-bulan tertentu saja kita akan bisa membeli dan mengkonsumsi rambutan. Nah, masalahnya adalah berapa macam rambutan yang enak untuk dikonsumsi, itulah yang biasanya akan dikembangkan. Lanjut, nah ini juga banyak sekali. Nah, sampai sekarang setahu saya yang ada di tengah itu kiwi, ya. Ini tropical fruit, ya. Tapi apakah kita penghasil kiwi? Nah, coba apakah di sekitar Anda, di lingkungan Anda, di provinsi Anda itu ada orang yang menanam kiwi? Nah, tapi kalau Anda di kanan kiri Anda ada yang menanam semangka atau watermelon, itu sudah layak, karena memang negara tropis itu di mana-mana itu penghasil semangka itu bisa hampir di seluruh negara tropis ada watermelon atau semangka. Kemudian di situ ada kelapa. Kemudian ini kemarin kita sampaikan juga tentang banyak buah itu dalam bahasa Inggris sambil latihan, ya. Guava itu jambu biji. Kemudian ada pineapple itu nanas, ya. Silahkan dibaca satu persatu, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya apa. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah buah jambu biji, ya. Jadi nama ilmiahnya adalah Psidium guajava. Apa manfaatnya? Buahnya bermanfaat, ya. Ini kemudian daunnya juga bermanfaat. Nah, Anda bisa membuka referensi atau catatan atau membaca dari buku-buku mengenai manfaat dari jambu biji atau guajava. Nah, di setiap provinsi di Indonesia itu ada buah asli Indonesia. Nah, mungkin ada duku dari mana, ya? Nah, dari provinsi tertentu. Dulu ada rambutan Jakarta. Apakah sekarang Jakarta masih menghasilkan rambutan? Kemudian ada salak Bali, tetapi ada juga salak pondok yang dari Jawa Tengah atau dari DIY, itu, ya. Kemudian mungkin juga ada kalau pisang Ambon. Ternyata pisang Ambon bukan tidak hanya berasal dari Ambon, itu hanya nama saja. Tapi coba kenalilah setiap provinsi di Indonesia itu apakah punya keunggulan-keunggulan dalam produksi buah-buahan. Ya, kemarin sebelumnya ada beberapa provinsi di Indonesia. Nah, itu apakah ada keunggulan-keunggulan dalam bidang buah-buahan asli tiap provinsi. Kita lanjutkan dengan sitrus. Sitrus itu apa? Sitrus itu jeruk. Jeruk itu manis. Jeruk manis itu macamnya banyak sekali. Mulai dari yang kulitnya itu kuning, kemudian kulitnya hijau tetapi sudah manis juga ada. Kemudian ada yang besar, ada yang kecil. Itu sitrus, ya. Kemudian ada karika papaya, buah papaya. Tadi daunnya yang dapat digunakan untuk konsumsi.
Ya, ini gambaran dari labu dan melon. Melon ada yang berwarna kuning atau hijau, kemudian ada yang oranye. Nah, ini yang baru, itu biasanya perkawinan silang menggunakan benih atau bibit dari luar negeri, karena melon di luar negeri mungkin berwarna merah, kemudian dikawinkan dengan melon asli Indonesia, jadilah melon oranye yang tebal ya, dan rasanya segar, kandungan airnya cukup tinggi, kandungan fruktosanya juga tinggi. Ya, jadi baik dikonsumsi baik oleh mereka yang sehat maupun mereka yang menderita diabetes mellitus itu ya. Tuh, selanjutnya adalah gambar Musa paradisiaca. Di Indonesia itu ada puluhan macam keanekaragaman Musa paradisiaca atau pisang. Nah, kalau pisangnya bagus ini mungkin pisang Cavendish. Dulu taunya pisang Cavendish itu diimpor, tapi sekarang sudah dibudidayakan. Jadi kulitnya itu mulus, bagus gitu, dan tidak ada bercak-bercak ya. Kemudian di sela-sela itu juga tidak ada jamur atau tidak ada yang mengganggu, kemudian atau mempercepat pembusukan pada buah pisang itu. Jadi masa untuk penjualannya bisa jauh lebih lama, karena semua buah itu mempunyai masa tenggang. Kalau lebih dari itu maka buah-buahan itu menjadi kualitasnya berkurang, harganya turun, kemudian tidak begitu disukai oleh konsumen. Akibatnya apa? Ya kadang ya dijadikan satu, kemudian bisa untuk pakan ternak. Sayangnya kalau sudah pakan ternak biasanya harganya sudah turun. Kita lanjutkan dengan beberapa varietas durian ya. Mungkin di Jawa Tengah beberapa, kalau Anda dari Jawa Tengah Anda mengenal durian Petro. Kemudian ada durian apalagi ya, montong atau yang lain dengan nama-nama Jawa. Tapi kalau di pulau-pulau di luar Jawa atau di provinsi di luar Jawa ada nama-nama khusus. Nah, kita akan semakin mengenal keanekaragaman durian di Indonesia. Ya, jadi bukan hanya durian impor saja yang bagus, tapi jangan-jangan durian di beberapa provinsi di Indonesia perlu dikembangkan. Ya, ini harga jualnya juga cukup menarik. Baik, selanjutnya ada jambu biji dan jambu air, Ya, nama ilmiahnya depannya sama, Psidium. Ya, yang jambu air itu Psidium aquaea. Jambu biji itu Psidium guajava. Ya, yang Psidium aquaea macamnya banyak, warnanya banyak. Itu kebetulan saya beri contoh yang berwarna merah. Apakah ada yang berwarna putih? Ada. Yang berwarna hijau? Ada. Ya. Kita lanjutkan dengan Citrus maxima. Tadi ada citrus, tetapi yang maxima ini jeruk besar. Ini juga hanya pada bulan tertentu saja banyak dijual, karena memang pohonnya besar, kemudian hanya 1 tahun 1 kali itu menghasilkan buah yang besar-besar seperti itu. Baik, kita lanjutkan dengan tanaman asli Indonesia, Spondias dulcis. Apa itu? Kedondong. Ini spesifikasinya adalah bagian luarnya halus, nah bagian dalamnya itu bijinya itu spesifik ya. Jadi seperti bercabang-cabang atau berigi-rigi ya, seperti banyak sekali, tidak enak dikonsumsi tentu saja bagian tengahnya itu. Ya, tapi letak dari spesies atau keunggulan dari Spondias dulcis atau kedondong adalah rasanya. Apakah rasanya manis? Apakah banyak asamnya? Nah, ini perlu diteliti bagaimanakah kondisi kedondong di hutan-hutan di Indonesia. Selanjutnya adalah Mangifera indica. Anda tahu ini mangga, banyak sekali macamnya. Nah, ini PR untuk para mahasiswa. Nanti sebutkan mangga yang ada di daerah Anda. Saya hanya gambarnya saja, ini hanya 3 saja. Kemudian yang di bagian pojok bawah itu pada waktu masih berbunga, ya, pada waktu masih berbunga. Nah, bunganya susunannya seperti itu. Ya, dari sekian banyak pucuk-pucuk itu nanti mungkin akan menjadi 4 buah atau 1 buah atau banyak. Ini perlu referensi atau perlu kita memperkaya ilmu pengetahuan kita terhadap bagaimanakah pola pertumbuhan dari tanaman mangga atau Mangifera indica. Nah, Cocos nucifera apa itu? Kelapa. Negara kita adalah negara kepulauan, jadi banyak sekali kelapa berada di sepanjang pantai, mulai dari ujung sampai tengah sampai ke bahkan di dataran tinggi mungkin ada, tapi mungkin di dataran tinggi tidak sebanyak di dataran rendah, khusus untuk kelapa.
Kelapa ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning. Ya, ada yang kita mengenal kelapa hibrida. Kelapa hibrida itu tidak terlalu tinggi, tapi buahnya banyak sekali. Ya, kemudian juga kelapa yang tidak bisa sangat besar, itu juga ada. Tapi apakah sekarang masih banyak? Coba perhatikan kanan kiri Anda, berapa banyak pohon kelapa yang ada di sekitar Anda. Dalam satu wilayah, dalam satu RW ada berapa pohon kelapa? Jangan-jangan tidak punya. Kalau di kota-kota besar mungkin tidak akan dijumpai pohon kelapa. Kenapa? Karena ya berbagai faktor. Gitu, ya. Tapi kalau Anda berada di desa, berbahagialah karena kelapa itu tidak akan beli. Kalau di kota pasti apa-apa beli. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini sampai pada slide-slide yang terakhir. Ini sebetulnya baru, buah naga. Ini impor dari, bibitnya dulu diimpor dari Meksiko. Ya, sekarang sudah dibudidayakan dan ternyata tumbuh subur di Indonesia. Ya, pada bulan-bulan tertentu harganya sangat murah dan melimpah dan semakin banyak orang yang menyukai buah naga. Nah, selanjutnya pertanyaan bagi Anda untuk PR. Bisa didiskusikan, bisa Anda pelajari sendiri, ya, bisa Anda pelajari sendiri jawabannya. Tahukah Anda tentang Departemen Pertanian? Tuh, tadi ngomong buah-buahan kok pertanyaannya Departemen Pertanian. Masalahnya adalah siapakah yang mempedulikan, siapakah yang merawat, siapakah yang memperhatikan buah-buahan asli Indonesia itu? Apakah Departemen Pertanian berperan serta besar untuk memproduksi, memperhatikan dan merawat, atau ada staf khusus yang berperan di dalam ekspor impor, kemudian pengembangan tanaman-tanaman buah asli Indonesia, ya. Kemudian biasanya Departemen Pertaniannya itu mempunyai cabang-cabang di berbagai provinsi, ya, mempunyai dinas-dinas di berbagai provinsi, kemudian di breakdown di kota-kota. Bahkan bisa jadi di kecamatan mungkin ada petugas-petugas di Dinas Pertanian. Apa tugas mereka? Coba ditanyakan, ya. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang Dinas Pertanian di provinsi dan di kabupaten atau di kota? Nah, nanti kalau suasananya sudah membaik, silahkan menghubungi mereka yang bertugas di Dinas Pertanian baik di provinsi maupun di kecamatan, bahkan kalau ada di kelurahan Anda. Berapa jumlah personilnya? Apa saja jangkauan atau hak atau kerja mereka itu dalam bidang apa saja? Di lapangan dalam bidang apa saja? Ya. Selanjutnya, bagaimana kondisi pertanian di provinsi tempat tinggal Anda? Ya, karena setiap provinsi beda-beda. Ya, kalau misalnya di Papua provinsinya sangat luas, ini mungkin Departemen Pertaniannya khusus dan wilayahnya begitu luasnya. Nah, titik berat mereka itu untuk mengembangkan bidang apa? Silahkan Anda ditanyakan atau bisa mencari informasi di berbagai baik internal melalui situs-situs ataupun usaha yang lain, supaya Anda lebih terapannya itu seperti apa. Selanjutnya, pangan merupakan kebutuhan pokok rakyat dan penduduk Indonesia. Apakah bahan pangan itu melimpah di daerah Anda? Menurut Anda sendiri, apakah bahan pangan, baik tadi sayuran, buah-buahan itu melimpah di daerah Anda? Itu ya. Jadi silahkan dipikirkan, kemudian terapannya seperti apa. Kemudian nanti sebetulnya buah-buahan itu tidak hanya dikonsumsi oleh manusia, tapi terapannya bisa luas. Jadi dengan bisa diterapkan di kehutanan, kemudian bisa juga di farmasi dan juga untuk aplikasi yang lain. Itu ya. Sampai jumpa.